Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional dengan materi pada pertemuan kali ini adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai sejarah dari terbentuknya organisasi Islam ya, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Baik, kita mulai dari Muhammadiyah terlebih dahulu. Jadi Muhammadiyah ini latar belakangnya adalah keprihatinan terhadap kondisi agama dan Islam Indonesia. Tujuannya adalah memperbaiki agama dan umat Islam Indonesia, menumbuhkan simpati para pemeluknya, terutama kalangan muda yang mendapat pendidikan barat yang menganggap agama dan umat Islam sebagai penghambat kemajuan bangsa. Perkembangan ini didirikan tanggal 18 November 1912. Nah, tujuan dari pendidikan Muhammadiyah, kita tahu bahwa Muhammadiyah itu banyak ya mendirikan sekolah-sekolah maupun universitas ya. Ya, kalau di Pontianak tentu ada Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kalau di Jogja itu ada Universitas Ahmad Dahlan, ada juga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian apa sekolah-sekolah itu dari tingkat PAUD sampai SMA menengah atas itu ada semua. Nah, tujuan pendidikannya adalah mengembalikan dasar kepercayaan umat terhadap tuntunan Al-Quran dan hadis. Kemudian menafsirkan ajaran Islam secara lebih modern, mengamalkan ajaran Islam dalam amal perbuatan yang berguna bagi masyarakat, memperbarui sistem pendidikan Islam secara modern sesuai dengan kehendak dan kemajuan zaman. Nah, Muhammadiyah sendiri ini diartikan sebagai pengikut Muhammad atau umat Nabi Muhammad ya. Berdiri tanggal 8 Zulhijjah atau 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini lokasinya ada di dalam sekitar Keraton Yogyakarta ya, di belakang Masjid Kauman, Masjid Agung Kauman di barat alun-alun utara. Ini anggaran dasar Muhammadiyah memajukan serta menggembirakan pelajaran dan pengajaran agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya. Kemudian memajukan serta menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam dalam kalangan sekutu-sekutunya. Nah, ini latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Ini masyarakat Islam yang belum sepenuhnya hidup sesuai dengan ajaran dan tuntunan Al-Quran dan hadis ya, banyak bid'ah, khurafat, dan syirik begitu. Karena kita tahu bahwa kalau nonton filmnya Sang Pencerah ya, seperti itulah kurang lebih gambarannya. Masyarakat Islam yang terjajah sehingga perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan ini terhambat. Kita tahu bahwa 1912 itu Indonesia masih dalam masa pergerakan nasional dan belum merdeka. Dan pengaruh dari Barat itu sangat luar biasa dan masuk ke keraton juga. Masyarakat Islam dalam keadaan tidak bersatu dan kurang adanya ukhuwah Islamiyah. Jadi ya memang kalau kita bicara mengenai masyarakat Islam, kita tentu akan ingat kepada Sarekat Islam ya, di mana Sarekat Islam itu menyatukan masyarakat atau rakyat yang beragama Islam. Tapi itu kan juga beda karena basis perjuangannya itu bukan ukhuwah Islamiyah. Jadi itu memang awalnya dari perdagangan. Kemudian masyarakat Islam yang belum menjalankan sistem pengajaran dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, kebijakan Belanda dalam hal keagamaan yang lebih banyak menguntungkan masyarakat di luar Islam. Itu kita tahu bahwa orang-orang Indo atau keturunan Eropa yang lahir di Indonesia itu banyak mendapatkan keistimewaan. Beda dengan orang penduduk lokal, orang Indonesia yang beragama Islam atau beragama. Nah, itu memang ada diskriminasi di situ. Nah, makanya Muhammadiyah itu ingin menghapuskan semua diskriminasi itu.
Latar belakang pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada periode kedua kehadirannya di Mekah 1903, Ahmad Dahlan ini juga mempelajari pembaruan Islam yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaru seperti Jamaluddin Al-Afghani, Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, dan juga Muhammad Rashid Ridho ya, pengarang tafsir Al-Manar. Jadi di Asia Barat atau di Timur Tengah itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembaharuan ajaran agama Islam, dan itu juga pas kebetulan Ahmad Dahlan ini hadir di sana kah untuk melakukan ibadah dan eh, belajar sekalian. Ini terutama melalui jalur pendidikan yang dianggap berperan penting karena dengan pendidikan pemahaman tentang Islam mudah diwariskan kepada generasi berikutnya. Kita tahu bahwa pendidikan adalah investasi di masa yang akan datang ya. Mungkin kita tidak akan merasakannya sekarang, tapi nanti setelah kita lulus dari pendidikan kita, itu nanti kita akan merasakan ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan. Makanya bagi kalian, bagi Anda yang sedang sekolah ini atau sedang kuliah ya, ini mohon untuk ditingkatkan supaya rajin belajar. Dan sistem pendidikan dibangun dengan menggabungkan cara tradisional dan cara modern. Dan ini sekolah barat, model sekolah barat ada kelas-kelasnya itu ditambah dengan pelajaran agama. Jadilah sebuah sistem yang namanya madrasah. Nah, ini seperti ini lambang Muhammadiyah ya. Jadi ini lambang Muhammadiyah ini kan Ahmad Dahlan ini memiliki semboyan ya, hidup-hidupilah Muhammadiyah tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Jadi kalau dulu almarhum profesor saya itu mengatakan bahwa eh, apa namanya seorang Amerika kalau tidak salah Kennedy itu bilang jangan apa namanya tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Jangan tanyakan apa yang sudah jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Nah, ini kan kalau Profesor saya bilang bahwa Ahmad Dahlan ini lebih dahuluan mengucapkan, tapi beda istilahnya, tapi yang terkenal malah yang Amerika begitu. Jadi kalau di Muhammadiyah kan hidup-hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di Muhammadiyah kan kurang lebih sama sebetulnya. Nah, apakah meniru Muhammad Dahlan? Silahkan dicari tahu. Kemudian yang kedua, organisasi yang ada Islam yang ada di Indonesia itu Nahdlatul Ulama ya. Ini Nahdlatul Ulama ini latar belakangnya adalah makin meluasnya gerakan Islam baru di kota-kota SI Muhammadiyah. Jadi ini sebagai jawaban dari munculnya Muhammadiyah dan SI, inilah Nahdlatul Ulama ini lahir. Tujuannya adalah menampung dan memberi wadah organisasi bagi umat Islam di pedesaan. Karena kita tahu bahwa Muhammadiyah ini basis organisasinya ini banyak terjadi di perkotaan. Sehingga eh, ini mengakibatkan orang-orang pedesaan itu menjadi kurang diperhatikan. Dan Nahdlatul Ulama ini lahir untuk menjawab itu semua. Perkembangannya lahir 31 Januari 1926 di Surabaya. Makanya Anda lihat Muhammadiyah tadi 1912, tapi kalau Nahdlatul Ulama 1926. Nah, ini 1935 mempunyai 68 cabang dengan 6.700 anggota. Jadi anggotanya sangat banyak. Tapi karena basis organisasi adalah organisasi Islam, jadi ya beda dengan yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Nah, ini seperti ini lambang dari Nahdlatul Ulama ya. Jadi beda tadi dengan Muhammadiyah. Kemudian ini keberadaan Muhammadiyah dan NU. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sama-sama mahasiswa dari ulama besar Indonesia yang mengajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Mahfudz. Jadi berdirinya NU dan Muhammadiyah pada dasarnya lebih banyak didorong oleh keprihatinan teologis dan sosial daripada ideologis. Jadi di sini poin pentingnya adalah kenapa kalau bahasa kasarnya itu banyak Islam KTP gitu, tidak menerapkan ajaran agama Islam dengan baik dan benar. Nah, makanya di sini NU dan Muhammadiyah itu lahir keprihatinan teologis. Jadi teologisnya kok ini banyak yang syirik, bid'ah dan lain sebagainya, dan tidak ada apa namanya kesatuan daripada ideologis ya. Ideologis artinya bahwa dia membawa ajaran agama Islam untuk mendirikan apa negara Islam, itu bukan.
Jadi ini teori teologis dan sosial ini lebih banyak kepada kemasyarakatannya. Ini yang poin pentingnya ya. Kemudian garapan pokok kedua organisasi ini adalah keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, jelaskan di depan tadi bahwa memang keagamaan dan kemasyarakatan bukan ingin mendirikan sebuah negara Islam ya. Itu yang jadi poin pentingnya dari organisasi besar. Baik, cukup sekian dari saya, agak singkat ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman mengenai dua organisasi Islam besar di Indonesia. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.